Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di mata kuliah Sejarah Sastra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda berkaitan dengan peran golongan Tionghoa dalam perkembangan literatur prasastra Indonesia. Baik, untuk memulai materi pada pertemuan kali ini, saya ingin mengingatkan lagi kepada Anda bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada pembahasan tentang peran golongan Totok atau Indo dalam perkembangan literatur prasastra Indonesia. Nah, sebagai bagian rangkaian dari peran beberapa golongan yang ada di Hindia Belanda yang memiliki jasa atau andil besar dalam literatur prasastra Indonesia, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada peran golongan Tionghoa. Oleh karena itu, mari kita mulai materinya. Nah, yang perlu Anda perhatikan sebelumnya, kita perlu melihat dulu peta kawasan di mana nantinya letak Hindia Belanda pada saat itu, dan juga nantinya di mana letak Tiongkok gitu ya. Nah, kenapa? Karena itu akan menunjukkan kepada Anda bahwa hampir sebagian besar perantau-perantau yang dari tanah Tiongkok lari ke hampir seluruh dunia, itu nantinya akan berkaitan dengan beberapa hal. Nah, salah satu halnya itu adalah berkaitan dengan tradisi merantau yang memang sudah ada sejak dulu. Termasuk juga nantinya mereka merantau itu karena ada faktor berkaitan dengan politik di Cina Daratan yang mengharuskan mereka untuk berdiaspora ke seluruh dunia. Nah, jadi hampir sebagian besar nanti kalau Anda melihat peta ini gitu kan ya, nanti hampir sebagian besarnya itu mereka yang berdiaspora hampir ke seluruh dunia itu nantinya larinya itu ke berbagai macam negara melalui Cina kawasan selatan. Yang salah satunya yang kita bisa lihat kekinian, kita bisa melihat Hong Kong. Misalkan Hong Kong itu awalnya merupakan persemakmuran Inggris, lalu sekitar tahun 90-an itu dikembalikan kepada Cina, atau dikembalikan kepada Republik Rakyat Cina seperti itu. Lalu sementara itu ada Taiwan atau Cina Taipei yang dalam sejarahnya kita mengenal nantinya ada peran Dr. Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen ya dalam nantinya mencoba mengubah sistem kekerajaan atau sistem kekaisaran di Tiongkok, lalu berikutnya mereka lari karena tidak berhasil, lalu mereka lari nantinya ke kepulauan Taiwan yang mana nanti mereka akan mendirikan sebuah negara yang bernama Taiwan atau Cina Taipei sekarang seperti itu. Nah, inilah yang perlu Anda pahami dulu berkaitan dengan kawasan mengapa nantinya banyak orang-orang Tionghoa lari ke menjadi diaspora atau lari ke berbagai macam belahan dunia. Nah, awal mula kedatangan orang Cina datang ke Hindia adalah sebagai orang rantau. Tadi yang seperti saya katakan bahwa mereka merantau itu karena memiliki tradisi merantau dan juga karena nantinya ada hal yang berkaitan dengan sistem politik pada saat itu, sehingga nantinya ada beberapa yang memang harus meninggalkan negaranya untuk merantau ke seluruh dunia karena mereka dianggap sebagai penjahat atau mereka dianggap sebagai pelarian-pelarian politik seperti itu. Termasuk yang nantinya datang ke tanah Hindia bahwa mereka itu kebanyakan berasal dari wilayah Cina Selatan, yakni dari provinsi Guangdong dan juga dari Fujian seperti itu. Nah, yang tak kalah penting adalah suku dari daerah Cina Selatan, dari provinsi Guangdong dan Fujian itu adalah kebanyakan mereka berasal dari suku Hokkien dan juga Fujian. Suku Hokkien di Fujian. Nah, jadi Anda harus perlu bedakan bahwa Guangdong dan Fujian itu adalah provinsinya. Sementara kalau Hokkien itu adalah sukunya. Sama kalau kita berbicara misalkan Jawa Barat itu provinsinya. Sementara Sunda itu adalah etnisnya atau sukunya seperti itu. Nah, banyak orang Cina Hokkien itu yang paling penting yang perlu Anda catat adalah banyak orang Cina Hokkien itu memiliki tradisi literer yang sangat kuat. Nah, hal ini nantinya dibuktikan dengan
bahwa mereka itu datang ke sini tidak hanya serta-merta sebagai orang perantauan saja, baik itu perantau dalam tadi seperti yang saya katakan karena berkaitan dengan politik. Nah, ada juga yang paling penting adalah mereka membawa tradisi literernya yang kuat ke tanah mereka singgah. Nah, salah satunya itu adalah di India. Nah, tradisi literer yang kuat ini nantinya meliputi calistung yang kita kenal dengan baca, tulis, dan menghitung. Nah, dari tradisi itulah kemudian kita mengenal, makanya ada dominasi atau ada monopoli yang dari dulu saya kira sampai dengan sekarang itu kecenderungan ekonomi kita itu nantinya dikuasai oleh orang-orang Tionghoa. Nah, kata Tionghoa sendiri itu nantinya berasal dari sebuah nama organisasi masyarakat orang-orang Cina peranakan yang ada di Hindia, kemudian mereka mendirikan sebuah organisasi masyarakat yang mereka beri nama adalah Tionghoa Huekuan. Tionghoa Huekuan itu adalah sebuah organisasi tempat perkumpulan orang pedagang gitu, orang-orang Cina peranakan yang ada di tanah Hindia. Lalu mereka nantinya membuat sebuah organisasi. Tujuannya nanti untuk apa akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, ada juga tonggak yang paling penting selain mereka mendirikan Tionghoa Huakuan, itu adalah pemerintah Hindia Belanda kemudian memutuskan untuk mendirikan sebuah sekolah atau mengizinkan orang-orang Cina peranakan sekolah yang diberi nama dengan Hollandse Chinese School. Nah, kalau misalkan orang-orang pribumi, yang orang-orang priai atau anak-anak pejabat, mereka boleh sekolah juga, gitu kan ya. Tapi mereka identik nantinya belajar bahasa Belanda, sementara kalau di Hollandse Chinese School, selain nantinya belajar bahasa Belanda, mereka juga nanti akan diajari dengan bahasa Inggris. Nah, tradisi budaya Cina dan tradisi Barat menjadi orientasi masa depan mereka. Nah, jadi kalau untuk orang-orang yang Cina peranakan yang lahir, tumbuh dan berkembang besar di tanah India, tradisi mereka itu nantinya bukan hanya melihat budaya leluhurnya aja di Cina, tapi mereka udah mencoba mengasimilasi, ada terjadi akulturasi kebudayaan antara budaya leluhur Tionghoa dengan kebudayaan Hindia setempat, dan juga nantinya tradisi Barat di mana mereka bersekolah diajarkan dengan tradisi-tradisi Barat. Dan itulah yang menjadi orientasi masa depan Cina peranakan generasi-generasi berikutnya. Nah, yang tak kalah penting adalah sastra Melayu Tionghoa. Nah, kata Tionghoa kata Tionghoa ini nanti merujuk kepada tadi organisasi Tionghoa Huekuan. Jadi pada tahun 2000 sekitar pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sekitar tahun periode kedua sekitar tahun 2009 sampai dengan 2014-an, di akhir mungkin 2014 atau 2013 itu keluar sebuah Kepres dari pemerintahan SBY yang mengeluarkan bahwa untuk menyebut orangnya kita perlu menyebutnya dengan istilah Tionghoa. Kalau menyebut negaranya disebutnya itu dengan Tiongkok. Nah, itu ada Kepresnya, walaupun ketika Anda bertanya kepada orang Cina bahwa mereka tidak masalah mau disebut orang Cina atau mau disebut orang Tionghoa. Tapi berdasarkan Kepres tersebut kita perlu membiasakan, kita perlu mempopulerkan istilah tersebut. Saya ulangi, orangnya Tionghoa, negaranya itu Tiongkok, gitu ya, seperti itu. Nah, yang tadi berkaitan dengan perkembangan orang suku Hokkien dengan membawa tradisi literer yang kuat, kemudian berkembanglah nantinya apa yang kita sebut sebagai sastra Melayu Tionghoa. Nah, perkembangan tradisi literer yang berkembang di kalangan Cina keturunan Hokkien di India disebut dengan kesusahan Melayu Tionghoa. Jadi tidak serta-merta nantinya orang-orang Tionghoa itu hanya bergerak di bidang ekonomi, bisnis, dan lain-lain saja. Nah, di dalam bidang konteks literatur pun atau bahan bacaan, mereka kemudian banyak menulis cerita-cerita, banyak menulis puisi-puisi atau syair, lalu berikutnya mereka jual, lalu berikutnya mereka perdagangkan, mereka jual, mereka terbitkan, dan semata-mata nantinya itu sebagai bagian dari kegiatan ekonomi mereka. Jadi cerita-cerita yang ditulis oleh mereka itu dengan bahasa Melayu yang banyak digunakan di pasar, karena jangan lupa nantinya ada Melayu Tionghoa itu nantinya kenapa identik dengan Tionghoa, karena identik dengan mereka yang banyak bergerak di bidang ekonomi di pasar, gitu ya. Nah, makanya disebutnya sebagai perusahaan Melayu
Tionghoa. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Claudio Salomon tahun 1988 terdapat lebih kurang 3.000 karya baik berupa inovasi maupun terjemahan yang telah dihasilkan oleh orang-orang peranakan Cina di Hindia. Nah, jadi pada konteks saat itu sekitar abad 20 awal 1900-an atau 1920-an 1920-an ya, seperti itu awal abad 20-an seperti dekade awal itu banyak sekali karya-karya tulis berupa bahan bacaan yang dihasilkan oleh orang-orang peranakan Cina di Hindia. Nah, itu pun nantinya menerangkan bahwa untuk memperjelas penelitian Claudio Salmon tadi, Profesor Jacob Sumarjo melakukan penelitian setidaknya beliau mendapatkan 123 nama penulis bahasa Melayu Tionghoa dengan rincian sebagai berikut: 29 dari Jakarta, 13 dari Bogor dan Sukabumi, 10 dari Surabaya, 6 dari Bandung, dan yang lain-lainnya bisa Anda baca. Saya kira seperti itu. Nah, hanya saja yang menarik untuk Anda garis bawahi adalah kata Sukabumi itu melekat dengan Bogor dan ada tercatat dalam catatan sejarah. Nah, ini menandakan bahwa ya orang-orang peranakan Tionghoa itu nantinya banyak juga tersebar di sekitar wilayah Presidenan Bogor, antara Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Nggak salah kalau Anda main-main di Sukabumi itu ada 2 kelenteng besar yang ada di Jalan Pajagalan dan juga ada di sekitar Jalan MRT Dinata seperti itu. Nah, ini menandakan bahwa sebaran orang Tionghoa di Sukabumi itu banyak juga. Termasuk nanti ada salah satu tokoh yang terkenal penulis Tionghoa yang bernama Kue Tek Huai, itu nantinya menuliskan sebuah cerita yang amat termasyhur atau menjadi karya masterpiece-nya yang berjudul Bungarus dari Cikembang. Nah, secara geografis Cikembang itu ada di daerah Sukabumi antara wilayah Cibadak gitu kan sampai nantinya Cicurug dan Bogor dan seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan berkembangnya tradisi literer pada golongan peranakan Cina yang ada di Hindia. Nah, ini yang paling penting adalah ada jauhnya letak geografis antara Hindia dengan Cina menyebabkan perlunya pengenalan kembali kebudayaan leluhur nenek moyang mereka. Nah, salah satu misi dan tujuan berdirinya Tionghoa Huekuan selain nantinya itu merupakan organisasi dalam konteks ekonomi perdagangan, mereka juga mempunyai misi untuk mengenalkan kembali budaya leluhur nenek moyang mereka orang Tionghoa kepada generasi-generasi berikutnya, supaya nantinya budaya mereka yang luhur tersebut, budaya nenek moyang mereka tersebut itu nantinya diketahui oleh generasi-generasi Cina peranakan yang lahir, tumbuh, dan berkembang di India yang mereka tidak pernah atau tidak tahu leluhur-leluhur mereka. Nah, cara-caranya itu adalah dengan cara mereka melestarikan budaya Cina yang masih tersisa dengan cara menerjemahkan atau menyadur kisah-kisah Cina klasik. Nah, jadi metode pengenalannya itu mereka menggunakan nantinya banyak menerjemahkan atau menyadur kisah-kisah Cina klasik seperti nantinya ada Samkok. Sam itu 3, Kok itu kerajaan. Jadi cerita tentang 3 kerajaan. Anda bisa lihat kalau di filmnya itu ini sudah dibuatkan ke dalam film. Samkok ini sudah dibuatkan ke dalam film, judulnya itu Red Cliff. Nanti Anda bisa searching di YouTube. Lalu ada cerita of the Chua, ada cerita kisah kasih tak sampai, judulnya Sanpek Engtai. Lalu nanti ada cerita klasik Songkang tentang perjalanan dari barat ke timur. Nah, Songkang ini cerita yang kalau populernya itu kita mengenal sebagai cerita Sun Gokong. Ya, Sun Gokong itu kan dia dengan gurunya yaitu Tom Samchong, ya. Lalu dengan adiknya yang berwujud babi bernama Fat Kai dan adik ketiganya bernama Yu Ching. Kemudian mereka mendampingi gurunya Tom Samchong untuk mencari kitab suci. Nah, itu sudah ada di serialnya di TV yang bisa Anda tonton seperti itu. Nah, ceritanya itu diambil dari cerita Cina klasik yang berjudul Songkang. Nah, pendirian organisasi sosial Tionghoa yang mengusung misi Sakti tadi, misinya itu merupakan faktor lain yang mengembangkan tradisi tersebut. Tadi seperti yang saya katakan bahwa Tionghoa Huekuan itu didirikan bukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi saja atau kepentingan perdagangan, tapi misi mereka itu banyak nantinya mengenalkan budaya nenek moyang
leluhur dari Cina dengan cara tadi menerjemahkan menyadur kisah-kisah Cina klasik. Nah, beberapa tema atau tematik atau tema besar yang banyak ditulis oleh orang-orang Tionghoa, kebanyakan itu mereka menggambarkan cerita yang bermazhabkan atau beraliran realisme. Karena bagi mereka nantinya mereka akan lebih mudah untuk menggambarkan kejadian-kejadian yang mereka alami sehari-hari seperti itu. Nah, makanya banyak karya yang tercipta dari orang-orang Tionghoa tersebut seperti misalkan syair Java Beng dirampok, lalu syair kedatangan Sri Maharaja Siam di Betawi sekitar 1890-an. Nah, ini merupakan cerita-cerita yang dibuat atau ditulis oleh orang-orang Tionghoa untuk menggambarkan peristiwa tentang salah satunya Java Beng dirampok dan juga kedatangan Sri Maharaja Siam di Betawi pada saat itu. Nah, juga ada juga novel-novel yang dengan tema-tema kriminal. Jadi selain tadi tema-tema sehari-hari, mereka juga nantinya banyak menulis novel-novel dengan tema peristiwa kriminal. Seperti misalkan ada judulnya Law Fen Kui, itu judulnya ya. Jadi Anda tolong perhatikan yang cetak miring itu adalah judul karyanya. Sementara kalau yang ditulis tegak seperti misalkan ini Law Fen Kui karya Go Peng Liang itu nama penulisnya ya. Lalu ada nanti ada Nyai Alimah oleh Oli Suitong dan Tamu Usia oleh Oli Su, itu nama anonimnya. Nah, jadi selain kalau Anda lihat di poin yang kedua ini, selain tadi cerita-cerita keseharian, mereka juga menulis novel-novel dengan tema peristiwa kriminal. Ada juga nantinya mereka menulis juga tema-tema tentang nyai. Salah satunya yang ditulis oleh Oli Suitong yang berjudul Nyai Alimah. Jadi tema-temanya itu selain banyak ditulis oleh orang-orang Totok atau orang Indo, juga nantinya banyak juga ditulis oleh orang Tionghoa seperti itu. Nah, yang paling terkenal pada saat itu adalah yang tadi saya katakan, yaitu Bunga Rus dari Cikembang. Ada drama di Bovendigul, drama dari Merapi, drama dari Kakato yang ditulis oleh Poete Kuai. Semua karya tersebut bersettingkan masyarakat pribumi. Karena hampir sebagian besar karya-karya yang ditulis oleh orang-orang Tionghoa tersebut itu nantinya banyak merupakan cerita atau wujud interaksi antara golongan Tionghoa dengan golongan pribumi. Baik itu nantinya dalam konteks perdagangan sehari-hari di pasar ataupun nantinya dalam konteks perkawinan seperti yang terjadi dalam ceritanya Nyai Alimah dan juga yang terjadi dalam cerita Bunga Ros dari Cikembang. Nah itu ciri khas yang nantinya banyak muncul di dalam karya-karya kesastraan Melayu Tionghoa. Ada juga nantinya ada Tetesan Air Mata di Padang Lalang karya Im Yang Chu alias Tang Bun Boy, Bercerai Kasih oleh Nyu Cheng Seng dan juga Kontolo Malharu oleh Telko alias Po Chen Huat. Nah, jadi selain dari cerita kriminal, cerita tentang nyanyi, mereka juga menulis cerita-cerita tentang cerita cinta dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi kalau secara tematik misi utama mereka itu tadi ya itu banyak nantinya menghasilkan beberapa karya-karya bahan bacaan ya yang ada di India pada saat itu. Nah, jadi sebagai sebuah kesimpulan yang perlu Anda catat adalah peran golongan Tionghoa tentunya memiliki andil besar dalam perkembangan bahan bacaan di India. Seperti apa yang tadi dikatakan oleh Gladwin Salmon, juga penelitian oleh Profesor Jacob Sumarjo bahwa terdapat banyak 3.000 bahan bacaan, baik itu nantinya karya baru ataupun terjemahan yang ditulis oleh orang-orang Tionghoa pada saat itu. Nah, juga yang paling kalah penting adalah nilai ekonomi sudah menjadi bahan pertimbangan dalam sistem produksi karya sastra yang diciptakan. Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan kepada Anda, sebenarnya tujuan apa mereka untuk menulis cerita? Nah, semata-mata cerita itu dibuat, ditulis, diciptakan, lalu kemudian diterbitkan oleh penerbitan orang kebanyakan oleh penerbitan orang-orang Tionghoa juga, lalu berikutnya mereka jual. Sehingga lagi-lagi kita nanti akan berbicara bahwa di satu sisi kita berbicara bahwa mereka banyak menghasilkan karya bahan bacaan atau karya sastra, tapi di satu sisi tujuan dari pembuatan karya sastra tersebut kita melihatnya sebagai nilai ekonomi belaka. Tapi nggak apa-apa, kita tidak sedang berbicara baik dan buruk, kita sedang berbicara bahwa pada masa itu
Mereka orang-orang Tionghoa ini banyak berjasa dalam menciptakan karya sastra terlepas dari tujuannya apapun. Nah, yang tak kalah penting adalah bahwa bahasa Melayu rendah pasar Tionghoa berkembang melalui peran golongan Tionghoa di Hindia. Nah, untuk melengkapi penjelasan atau pemaparan tentang peran golongan Tionghoa ini adalah terakhir saya ingin menyebutkan salah satu yang menurut temuan saya itu paling menarik adalah jangan lupa bahwa eh, bisnis tertua yang ada di dunia ini adalah salah satunya adalah bisnis tentang prostitusi ya atau tentang perdagangan wanita yang dijual lalu berikutnya diperdagangkan. Nah itu pun hampir banyak ditulis cerita-cerita atau kita menyebutnya cerita cabul banyak ditulis oleh orang-orang Tionghoa. Tujuannya adalah untuk kalau kita analogikan dengan kekinian itu kita anggap sebagai sebuah katalog. Jadi kalau misalkan ada apa namanya itu ingat bahwa pada masa itu ya kita belum mengenal bahwa ada media yang bisa nantinya digunakan untuk menunjang kegiatan prostitusi tersebut. Nah, salah satu media yang bisa dipergunakan sebagai bahan untuk menjual dalam tanda petik barang dagangannya atau perempuan-perempuan yang dijual tersebut adalah dengan cara membuat cerita cabul. Nah, karena faktanya bahwa kalau lelaki ketika libidonya sudah tinggi dia tidak bisa ditahan. Kalau ditahan itu akan menjadi penyakit, makanya mereka berpikir orang-orang pria tersebut mereka berpikir mereka menciptakan ceritanya, lalu menerbitkan, lalu menjual, lalu dengan sederhana nantinya mereka akan menyediakan ruang untuk melampiaskan nafsu atau libido lelaki yang tinggi tersebut nantinya di tempat prostitusi yang mereka kelola sendiri. Nah, jadi pada ujung-ujungnya cerita cabul itu dibuat nantinya tujuannya untuk kepentingan ekonomi. Jadi kan dia menjual ceritanya, lalu dia menjual bisnis prostitusinya, dan juga bisnis-bisnis yang lain nantinya yang melekat pada bisnis prostitusi tersebut. Nah, oleh karena itu, kita tidak sedang berbicara bahwa itu hal yang buruk, tapi kita berbicara dari sudut pandang bahwa ya cerita-cerita itu dibangun, cerita-cerita cabul itu dibangun, ataupun cerita-cerita dengan tema-tema yang lainnya, seperti yang tadi saya katakan, itu nantinya tercatat dalam sejarah sastra Indonesia sebagai bagian dari perkembangan bahan literasi atau bahan literatur yang ada di tanah Hindia. Nah, eh, saya kira itu yang bisa saya jelaskan ya pada kesempatan kali ini. Nah, pada pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan tentang eh, ada dua tokoh eh, penulis atau dua tokoh Tionghoa yang dalam catatan sejarah sastra itu dia memiliki peran yang sangat besar, yaitu ada Kue Tek Kuai dan juga nanti ada Yak Guantai. Nah, seberapa besar peran mereka itu akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ya, untuk pertemuan kali ini saya kira dicukupkan sampai dengan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.